Halo Sobat Opreker, balik lagi dengan saya Abi. Kali ini saya akan mereview sebuah laptop atau netbook dari Asus dengan tipe X441NA. Ini dia mempunyai RAM sebesar 4 GB dengan harddisk sebesar 500 GB dan prosesor terbaru dari Intel untuk kelas Celeron N3350, yaitu dengan base clocknya dia 1,1 GHz, kemudian dapat di BOOST sampai 2,4 GHz. Kita review dulu dari luarnya. Dari segi tampilan udah lumayan kece sih, udah keren buat nongkrong, tapi agak tebal, agak sedikit lebih berat. Kita lihat portnya dulu. Dari bagian depan kita bisa lihat di sini ada LAN card. Sini ada charger dulu, charger, LAN card. Kemudian bukan LAN card sih, konektor LAN lah. Kemudian di sini ada di sub, yaitu untuk ke display. Ada USB Type C, kemudian ada HDMI. Kemudian ini ada dua buah USB 2.0 kayaknya, karena untuk 3 biasanya warna biru, tapi ini warna hitam, jadi dia nggak dapet USB 3. Kemudian ini ada untuk headphone, untuk colokan headphone 3,5 mili, biasanya gabung dengan mikrofonnya di sini. Kemudian di bagian depan ini ada untuk MMC atau SD card. Di sebelah kanan kita lihat di sini ada sebuah DVD drive. Oke, kemudian dari segi baterai, ini baterainya kayaknya dia nggak bisa dilepas deh, karena dia di baut sini. Saya nggak tahu sih kalau dibuka bautnya bisa lepas apa enggak, belum dicoba. Dari segi upgrade, kayaknya ini nggak ada baut. Kayaknya teman-teman bisa langsung upgrade di sini, nggak lepas garansi. Saya juga bingung nih, nggak ada cap garansinya sebelah mana. Dari kemarin saya beli, lihat-lihat, dicariin untuk garansinya, mungkin bisa langsung dilepas, langsung pasang. Oke, itu dari bagian luarnya. Kita coba nyalakan aja. Untuk audio sendiri dia menggunakan Sonic Master yang kualitasnya udah lumayan bagus sih untuk laptop suaranya. Nah, ini udah masuk Windows. Untuk laptop ini tadi ada dua buah port display, yaitu dari di sub sama yang HDMI. Jadi teman-teman bisa triple display. Saya di sini punya dua display, sekalian nanti mau coba yang ini sama yang ini. Ini chargernya imut-imut gimana gitu, ini kecil banget, tapi kecil gini juga ampernya udah lumayan besar. Ini 1,75 ampere, nggak kelihatannya. Ini 1,75 ampere dengan tegangan 19 volt. Konektornya seperti ini, nah, kecil. Di dalam paket penjualan teman-teman dapat itu dua tadi, laptopnya sama charger. Kemudian ada nih driver, CD driver, ada kartu garansi juga. Ini kartu garansinya seperti ini, sama kayaknya sih manual book, cuman tipis banget, dalamnya cuman gini doang, cara nyalain sama bagian-bagian dari laptopnya. Udah, kita simpen. Dan bonusnya teman-teman dapat sebuah tas. Ntar nih, tasnya cukup keren, nggak kelihatan ya. Nah, kotak ini dia tas ini dapat di, tapi ini tas apa sih namanya, tas gandong apa. Ini yang bikin mahal sob nih. Nah, ini yang bikin mahal. Kalau nggak ada ini dijual 50.000 juga susah kayaknya. Agak berisik sih.
kresek-kresek gimana gitu. Tapi ini bantalan belakangnya cukup besar, tapi untuk bantalan depannya tidak ada. Jadi kalau jatuhnya begini, pluk, udah. Sampai jumpa. Oke. Tadi saya mau nyobain displaynya. Saya colok yang HDMI dulu. Kita nyalakan. Yep. Ya, udah. Kemudian ini untuk di subnya, tapi yang di laptop sana itu nggak ada buat pengunci ininya nih sob nih. Nah, jadi dia nggak bisa dikunci, jadi kalau kegoyang bisa copot. Ya, kita coba masukin dulu. Yap, di sini kita triple display. Ntar di auto dulu. Nah, kita lihat dulu dari task manajernya. Wah, nggak kelihatan. Ntar saya zoom dulu. Lumayan lah. Ya, kita lihat dulu di sini untuk performance. Oke. Nah, di sini kelihatan nih dia si clocknya turun naik. Tergantung penggunaan dia base clocknya ada di 1,1. Kemudian dapat di BOSS sampai 2,4 tadi di tulisan di sini nih di laptopnya, tapi saya nyobain 2,3 sih. RAM sebesar 4 GB. Nah, saya tadi ngomong di 2017 ini RAM 4 GB itu udah standar lah, standarnya 4 GB. Jadi yang 2 GB itu udah pas-pasan banget. Karena untuk jalanin sistem aja ini saya belum install aplikasi apa-apa, cuman driver aja. Udah 1 GB kepake. Kita cobain buka browser. Ini bisa kelihatan nih si CPU-nya. Oke, muncul di sebelah kanan browsernya. Bentar. Nah, kita login dulu pakai hotspot sih. Ini belum connect. Saya connect dulu. Kita coba memutar sebuah video. Oke. Itu sebuah video. Kita cek YouTube aja. Kita coba putar yang 1080. Hmm. 1080 dengan 60 fps. Teman-teman bisa lihat di sini penggunaan CPU-nya dia sampai 2,3 GHz untuk memutar sebuah video. Nah, ini suaranya dari HDMI dari TV ya. Lumayan mandet sih dikit. Kalau pakai triple display, tapi kalau cuman dari displaynya dari si laptopnya sendiri udah lumayan lancar sih. Jadi laptop ini sih dikhususin buat ya pelajar untuk ngetik atau ngerjain tugas-tugas standar lah. Tidak multi aplikasi, apalagi mau ngedit video nggak bisa nih. Oke. Nah, mungkin seperti ini aja reviewnya, apalagi yang mau direview. Untuk performa sih udah
cukup lah untuk ngejalanin office. Tapi kalau misalkan mau edit video ataupun edit Photoshop mungkin agak sedikit lelet sih. Tapi overall dari semuanya dengan harga 3,8 udah dapat RAM 4 GB, Intel Celeron 3350, udah worth it sih dengan build quality yang bagus lah. Oke sob, gitu aja review dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, oh iya sorry lupa, 3350 ini dia punya 2 core dengan threadnya sebanyak 2. Jadi yang ngomong quad core itu salah dia. Itu sebenarnya dia dual core, dual thread. Biasanya kan dari Intel itu ada hyper threading. Jadi misalkan dual core kayak Intel Core i3, dia dual core tapi threadingnya ada 3. Kemudian ada virtualisasi. Untuk memori cache-nya sendiri dia sebesar 2 MB, kayak lebih besar kalau nggak salah dari pendahulunya N3060. Nah sob, nanti kalau dibandingin dengan N3060 dia lebih baik speednya dari, bukan speed sih, performanya lebih baik, speednya juga lebih baik, walaupun base clocknya 1,1 tapi mengalahkan 3050 dengan base clocknya 1,6 GHz. Oke, sekian aja dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Mamang Off-Tracker buat konten-konten menarik berikutnya. Kalau teman-teman ada request boleh, kalau saya bisa laksanain nanti saya coba bikin. Besok gitu aja. Sampai jumpa.